Karyawan dua gudang paket ekspedisi panik berusaha menyelamatkan ratusan paket barang kiriman pelanggan setelah kebakaran melalap gudang ekspedisi di area pergudangan di Jalan Pesing Poklar, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis malam. Banyaknya material di dalam gudang berbahan plastik membuat api merambat dengan cepat, menghanguskan seluruh bagian gudang. Api muncul tiba-tiba langsung membesar di bagian dalam gudang, diduga akibat korsleting listrik saat ramai pekerja tengah menyortir paket. Gudang ekspedisi, Pak. Gudang ekspedisi. Ada berapa gudang, Pak, total yang kebakar, Pak? Waduh, kurang jelas di sini ya. Banyak di belakang itu ada ini gudangan ini. Pak, perkiraan apinya disebabkan oleh apa, Pak? Kalau nggak salah konsep listrik. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi mencegah kebakaran merembet ke permukiman warga. Belum diketahui berapa kerugian akibat kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang wanita pedagang kaki lima panik melihat petugas Satpol PP mengangkut paksa sejumlah karung berisi dagangannya di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia kemudian dilanjutkan petugas di jalur pedestrian. Pedagang yang masih berjualan diminta memundurkan lapak dagangannya. Seharusnya kita mencoba keberuntungan di bulan puasa ini. Kita mengharapkan cuma hanya ada penertiban, jangan adanya pengangkutan barang yang nantinya bisa menyebabkan kehilangan barang di atas mobil ataupun berceceran di jalan yang menyebabkan kerugian juga bagi kita. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras sejak dini hari lagi-lagi melumpuhkan lalu lintas di sejumlah akses jalan di ibu kota. Puluhan ribu kendaraan terjebak kemacetan, bahkan ada yang mogok lantaran nekat menerobos banjir. Ribuan kendaraan terjebak macet akibat banjir 50 hingga 70 cm di Jalan Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi tadi. Sejumlah kendaraan bahkan mati mesin saat nekat terobos banjir. Banjir terjadi usai hujan deras sejak pukul 3 hingga 7 pagi. Berangkat kerja atau gimana? Berangkat kerja. Ini tadi motornya mogok atau gimana? Mogok di tengah jalan tadi karena kena hempasan aja. Dalam banget atau gimana? Sedang full. Banjir setinggi 60 cm juga melumpuhkan Jalan Prapedan Raya Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Belasan motor terobos banjir, mogok dan harus didorong. Banjir di jalan penghubung Tangerang dan Jakarta ini kerap terjadi saat hujan deras. Kesel nggak sih? Kesel banget, capek-capek kerja, kita 12 jam ya pulangnya kalau banyak kayak gini. Banjir setinggi 30 cm juga merendam Jalan Ciledug Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ratusan kendaraan berjalan pelan di bahu jalan, menghindari genangan yang lebih dalam di tengah ruas jalan. Akibat banjir pagi tadi, sejumlah ruas jalan ibu kota juga lumpuh di jam sibuk berangkat kerja. Di Jalan Bekasi Raya Cakung Barat, Jakarta Timur, ribuan sepeda motor dan mobil macet 1 km lebih, imbas genangan di Jalan Bekasi Raya dan Cakung Cilincing. Tak hanya melumpuhkan akses jalan, banjir juga merendam sejumlah permukiman. Di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, banjir setinggi 60 cm masuk ke rumah warga selepas sahur. Beberapa siswa terpaksa bolos sekolah hari ini. Tim kontributor iNews melaporkan. Hujan deras sejak dini hari tadi juga membuat jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Kemacetan terjadi hingga 10 km. Salah satu ruas tol yang tergenang banjir yakni Tol Sediatmo, Jakarta Barat, kilometer 26. Genangan banjir membuat pengendara memperlambat laju kendaraan. Kemacetan terjadi hingga 10 km. Selain itu, genangan juga terlihat di sekitar gerbang tol Cengkareng 2. Titik kemacetan terjadi di kilometer 27 arah Bandara Soekarno-Hatta. Sementara di arah sebaliknya, titik macet terpantau di kilometer 32 arah ke wilayah Kamal yang tergenang dari luapan banjir jalan arteri. Pemirsa, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni diperiksa KPK sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sahroni diperiksa terkait transfer dana dari Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Berikut laporan Disti Arifa dari Gedung KPK Jakarta.
Pemirsa, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni hari ini memenuhi panggilan KPK. Adapun keterlibatan Ahmad Syaroni dalam perkara ini adalah terkait dugaan tindak pidana pencucian oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tadi Syaroni ketika menyambangi gedung KPK sekiranya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ini membenarkan memang adanya aliran dana dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini ke Partai Nasdem sebanyak 2 kali transaksi, di mana transaksi yang pertama ini adalah sebesar 800 juta dan tadi Syaroni mengaku bahwa 800 juta tersebut sudah dikembalikan ke pihak KPK. Kemudian untuk transaksi yang kedua ini ada sebesar 40 juta yang Syaroni juga mengaku bahwa uang tersebut siap untuk dikembalikannya ke pihak KPK apabila memang hal tersebut dimintai oleh KPK. Syaroni juga mengaku bahwa aliran dana yang masuk ke dalam Partai Nasdem tersebut ditujukan untuk bantuan bencana gempa di Cianjur. Memang benar ada 40 juta ya, 2 kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Nah, jadi ada 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah, udah dipulangin. Dan hadirnya serta keterangan yang nantinya akan diberikan oleh Ahmad Syaroni ini diharapkan dapat kooperatif dan membantu penyidikan KPK terhadap tindak pidana pencucian uang oleh Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Disti Arifah, Jaka Samsa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Seorang pria tewas usai ditangkap dan dibawa ke kantor polisi di Labuhan Batu Selatan karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Tak terima dengan kematian korban, keluarga beramai-ramai membawa jenazah korban ke kantor polisi. Keluarga bersama warga memaksa masuk Mapolsek Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan sambil membawa jenazah Faisal Amri Harahap sebelum dimakamkan. Jenazah kemudian diletakkan di teras kantor Polsek sebagai bentuk protes dan kekecewaan atas kematian pria 29 tahun warga kampung Banjar 1 ini. Sebelumnya keluarga histeris mengetahui Faisal Amri Harahap tewas di Mapolsek Kota Pinang usai ditangkap oleh 4 anggota polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Keluarga menuding ada rekayasa dalam penangkapan korban. Dilemparkannya sabu itu ke bawah kaki abangku. Begitu dilemparkan sebelum ini sabu itu ke bawah kaki abangku, langsung datang oknum-oknum polisi menangkapnya. Dan yang si melemparkan sabu itu tadi dilepaskan. Pada saat dilakukan penangkapan, sabu tersebut dijatuhkan ke tanah. Yang bersangkutan rencananya dibawa ke Polres, namun pada saat perjalanan keluar dari ruangan Binmas mau naik ke mobil, yang bersangkutan kepleset dan lemas. Saat ini 4 anggota polisi yang menangkap korban diperiksa oleh Propam Polres Labuhan Batu Selatan. Sementara itu polisi masih menunggu autopsi dari RSUD Kota Pinang untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Berkali-kali gulung tikar, ayam muda asal Tangerang Selatan berhasil mengembangkan bisnis burger. Berkat pertolongan Allah, Fazrin kini memiliki 3 toko yang mampu memproduksi puluhan kilogram daging burger. Berikut kisah inspiratifnya dalam Seputar Ramadan Bisnis Muslim Milenial. Coba usaha pertama kali itu F&B juga, namanya Supreme Eat. Itu memang usaha itu berjalan tidak lama, 2 bulan. Saya akhirnya mikir, ini kenapa nih usaha ini tidak berjalan, padahal dari segi marketingnya udah oke, semuanya udah oke, tapi kesini-sini saya sadar bahwa yang usaha saya pertama saya itu memang saya berjalan tanpa ilmu. Berjalan maksud ilmu tuh dalam arti sadar bahwa apa yang customer mau. Jadi saya tuh usaha tuh bukan karena buat customer, tapi memang gimana caranya tuh orang ngelihat saya tuh keren gitu. Jadi akhirnya gulung tikar di usaha saya pertama, kedua juga seperti itu. Alhamdulillah saya nemu, akhirnya bismillah ditarik akhirnya jadi social media manager di sebuah perusahaan F&B juga, qadarullah. Nah di situ saya belajar akhirnya. Nah akhirnya aku dapat ilmu tuh. Kira-kira
menu apa atau produk apa tuh yang 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan tuh yang tidak dimakan zaman. Jadi memang tetap stuck di situ aja. Apa opsi sebenarnya? Ada burger salah satunya, mie ayam, pecel ayam dan lain-lain. Tapi kalau dulu memang kebetulan memang orang tua ayah itu suka banget burger. Kenapa namanya Burger Fighter? Alhamdulillah saya di background yang lain saya adalah pelatih taekwondo, Mbak. Pelatih taekwondo akhirnya, dan tadi kenapa saya memilih burger karena memang orang tua suka burger. Saya berpikir bahwa ini sebenarnya bisa nih kita buat lebih enak dengan harga yang murah, bisa diterima masyarakat lah. Aku mengambil dari kedekatan aku di taekwondo ini. Kenapa tidak Burger Fighter? Akhirnya sampai sekarang Burger Fighter. Awal-awalnya sih sekitar 1-2 sampai 5 kilo paling banyak. 5 kilo paling banyak. Alhamdulillah sampai saat ini kita per minggu itu hampir 50-60 kilo. Pernah ada momen di mana itu titik terendah saya sih bener. Jadi memang saya nggak punya modal untuk muter untuk Burger Fighter-nya itu sendiri. Saya nggak punya dana untuk menggaji karyawan. Pernah mudah-mudahan ini doa saya sebenarnya sih, Mbak. Doa saya mudah-mudahan jadi jadi harapan juga buat orang banyak, bahwa ya Allah, terserah Engkau, apapun yang hendak Engkau tetapkan dalam hidup hamba, sehat, sakit, lapang, sempit, sedih, bahagia, dipuji, dicaci, didekati, dijauhi, kaya atau miskin, asal satu aja ya Allah, Engkau ridho. Asal satu aja ya Allah, Engkau maafin hamba. Asal satu aja ya Allah, Engkau makin sayang sama hamba. Maka dengan itu ya Rob, cukup Engkau ridho, itu aja. Pemirsa, seperti apa sensasi berbuka puasa dengan oyster atau tiram bakar? Menu yang biasanya disajikan di Hotel Bintang 5 seharga jutaan rupiah ini bisa Anda nikmati seharga Rp55.000 per porsi. Pemirsa, sore-sore gini di bulan puasa enaknya kita berburu kuliner untuk berbuka puasa. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan kuliner yang nggak biasa, yaitu oyster atau tiram yang dibakar. Mau tahu seperti apa? Yuk ikutin saya. Oyster atau tiram biasanya menjadi menu yang disajikan di Hotel Bintang 5. Disajikan mentah dengan perasan lemon dengan harga mencapai jutaan rupiah. Tapi di tenda Kerang GF di Taman Palem Lestari, Kalideres, Jakarta Barat ini, menu oyster bakar bisa dinikmati hanya dengan Rp55.000 per porsinya. Pantas saja, oyster bakar ini viral di media sosial. Karena mau nyobain oyster baru, biasanya kan oyster tuh dimakannya mentah atau pakai lemon ya. Nah ini dibakar, jadi unik, mau cobain gimana sih rasanya gitu kan. Tahu dari mana? Aku tahu ini dari sosial media sih, Kak. Diracik dengan bumbu rempah Indonesia, oyster bakar disajikan langsung di cangkangnya. Oyster bakar dengan cita rasa gurih dan pedas, nikmat dimakan begitu saja atau dipadukan dengan nasi. Tiram bakar ini tak meninggalkan rasa amis karena matang merata. Kalau kerang kita enggak sih, karena kita kan pasti dibakar dulu, terus ada bumbunya juga, dan pastinya itu matang dan enggak amis sama sekali. Karena kita trial sendiri dan kemudian kita ada resep tertentu. Buka dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam, oyster bakar bisa menjadi pilihan menu berbuka puasa. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo berhasil menempatkan kader terbaiknya di 4 provinsi baru di Indonesia pada pemilu 2024. Partai Perindo juga menambah jumlah perolehan kursi terbanyak di 5 provinsi. Capaian Partai Perindo pada kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota melesat melampaui capaian di pemilu sebelumnya. Di 4 provinsi Papua baru, yaitu Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, Partai Perindo berhasil menempatkan puluhan anggota dewan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Sementara itu di 5 provinsi lainnya, Partai Perindo menambah perolehan kursi, seperti di NTB dari 2 kursi menjadi 12 kursi, di Sulawesi Tengah dari 16 kursi menjadi 23 kursi, di Kalimantan Tengah dari 11 kursi menjadi 17 kursi, di Riau dari 4 kursi menjadi 9 kursi, dan di Maluku Utara dari 7 kursi menjadi 11 kursi.
Partai Perindo mengalami peningkatan. Artinya dalam 2 periode ini, 2 pemilu ini bisa menjadi bibit kader partai yang pada akhirnya nanti di 5 tahun yang akan datang ini akan menjadi basis binaan Partai Perindo yang itu diharapkan bisa mendulang suara, mendulang kursi jauh lebih banyak. Peningkatan yang signifikan juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara dengan meraih suara terbanyak kedua dengan perolehan 26.428 suara dan berhasil menempatkan 6 anggota dewan di DPRD. Partai Perindo berkomitmen terus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui perjuangan anggota legislatifnya. Tim Liputan iNews melaporkan. 7 dari 10 masyarakat Indonesia memiliki masalah gigi dan mulut. Menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa sangat dianjurkan. Kampanye Senyum Sehat Indonesia menggelar pemeriksaan gigi dan mulut gratis kepada 50.000 santri serta layanan teledentistry bagi masyarakat luas. Anak-anak dari berbagai sekolah ini antusias memeriksakan gigi mereka. Periksa gigi gratis ini berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Periksa gigi saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Atau misalnya kumur, ya awalnya kumurnya nggak biasa-biasa aja, tapi karena dia terus-terusan kumur, akhirnya ketelan. Ya, nah ini juga bisa jadi membatalkan puasa. Itu dia maksudnya. Pemeriksaan gigi gratis ini juga menandai dimulainya rangkaian Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia 2024 yang diprakarsai oleh Pepsodent bekerja sama dengan Dai Nasional, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi, serta Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia melalui kampanye Senyum Sehat Indonesia. Kita dorong lebih kepada bagaimana masyarakat untuk tidak ragu datang ke periksa ke dokter gigi, ya, tidak ragu untuk menyikat giginya seperti biasa. Jadi jangan sampai karena dia berpuasa kemudian dia tidak menyikat gigi secara baik gitu kan. Minimal 2 kali lah setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Kami sangat berharap bahwa masyarakat mempunyai kebiasaan rutin menjaga kebiasaan untuk menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan mungkin ketika Ramadan menjadi lagi setelah sahur dan kemudian juga malam sebelum tidur, dan juga datang ke dokter gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali, jangan tunggu sampai sakit. Kampanye Senyum Sehat Indonesia yang diprakarsai Pepsodent bersama mitranya memberikan pemeriksaan gigi dan mulut gratis bagi puluhan santri, serta akan mengunjungi 100 pesantren di berbagai wilayah Indonesia agar mendapatkan edukasi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama saat berpuasa Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.